Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat keluarga ya, dalam kenyataan itu adalah suatu hal yang kompleks. Tidak bisa sesimpel itu melihat keluarga ya, dengan berbagai macam problem, kebahagiaan, dan hal-hal yang muncul di dalamnya. Idealnya keluarga yang sering ditampilkan kalau di dalam iklan-iklan ya, di televisi itu adalah keluarga-keluarga yang ideal. Kayak iklan kongguan gitu, bisa nongkrong bareng sama ibu bapaknya, bapak mamahnya, bapaknya nggak ada ya, bapaknya motoin gitu. Atau iklan-iklan yang lain juga yang menampilkan keluarga gitu ya, iklan sabun gitu ya. Ini bukan promosi ya kita. Iklan sabun gitu menampilkan bagaimana keluarga itu bahagia sekali gitu. Atau iklan mau suasana lebaran gitu kan, kalau di TV-TV muncul gitu. Dan hampir tidak ada dalam kenyataan hal-hal seperti itu ya. Setiap kali pulang ke rumah mungkin kita berharap melihat wajah-wajah yang ramah dan menyenangkan. Tetapi itu semakin jarang kita alami mungkin akhir-akhir ini. Setiap anggota keluarga kita hampir selalu pulang dengan membawa beban, entah dari pekerjaan, sekolah, atau berbagai masalah di luar rumah. Kekhawatiran seperti itu bahkan sudah terbayang di dalam diri mereka yang hendak menikah bahkan. Bahkan ada yang tidak berani menikah karena melihat masa lalu keluarganya yang begitu berantakan. Atau melihat keluarga-keluarga yang lain yang begitu sulit. Atau ada tanggung jawab di dalam keluarga yang mungkin mereka ingin hindarkan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baik tertentu yang mulai ditinggalkan sehingga keluarga kita menyimpan beban yang semakin berat. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di zaman kita ini tidak ada yang tahu persis. Tapi mungkin iman kita dapat memunculkan permenungan yang berguna. Doa di dalam kehidupan berkeluarga memang sangat penting. Namun bukanlah satu-satunya sumber inspirasi bagi kita. Ingat, tradisi gereja Katolik mengakui bahwa iman kita sumbernya ada 3. Yaitu apa? Tradisi gereja, kitab suci, dan magisterium. Dan kita percaya bahwa wahyu itu bisa saja diturunkan kapan saja dan di mana saja. Karena kemahakuasaan Allah itu sendiri. Dan doa itu memang penting untuk mendengar suara Allah, untuk berefleksi, melihat lagi, mengevaluasi, dan melihat di mana Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Namun bukan satu-satunya yang menjadi sumber inspirasi bagi kita. Tuhan selalu datang melalui kejadian-kejadian dan perjumpaan-perjumpaan yang mungkin tak terduga. Sebab Ia sungguh-sungguh peduli pada kebahagiaan keluarga kita. Kalau kita melihat pada kisah keluarga kudus pada hari ini, ada kejadian yang tak terduga ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Ada orang asing yang muncul di situ. 2 figur yang muncul dalam Injil Lukas pada hari ini di sekitar waktu pentahiran Yesus di Yerusalem, yakni Simeon dan Hana. Hal yang mengejutkan, kedua figur itu bukanlah imam, bukan kerabat dekat juga. Meskipun Yesus dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka yang bukan imam ini menerima Yesus dan melihat keselamatan yang dari Allah. Simeon dalam bacaan Injil tadi disebut orang yang benar dan saleh. Sedangkan Hana disebut dengan jelas seorang nabi perempuan dari suku Asyer. Keduanya menjalani sebagian besar hidupnya dengan penantian akan penghiburan dan pembebasan bagi Israel. Mereka yang sudah tua ini membawa memori seluruh keluarga di Israel yang mendambakan keselamatan, mendambakan pembebasan. Kita bisa menangkap tanggapan yang sama dari Simeon dan Hana setelah melihat Yesus. Mereka mengucap syukur kepada Allah dan memaklumkan kepada banyak orang bahwa keselamatan sudah datang. Simeon bahkan rela jika Allah hendak mengambil hidupnya saat itu juga. Sebab ia sudah melihat keselamatan itu dalam diri Yesus. Dari sekian banyak anak-anak yang dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah, hanya Yesus yang mampu memancing
rasa syukur dan nubuat. Bukan Simeon dan Hana yang justru mencari, melainkan Tuhan sendiri yang menampakkan keselamatan itu kepada mereka yang sudah lama mendambakannya. Orang-orang ini adalah orang yang tidak mereka kenal, orang-orang asing yang tidak diketahui sama sekali awalnya oleh keluarga kudus. Kalau kita melihat ya, ketika kita mengikuti suatu acara atau menghadiri sebuah resepsi, kita cenderung mencari wajah-wajah yang kita kenal. Kita akan mendekati tempat mereka berada supaya selanjutnya bisa ngobrol, bisa menikmati acara, tidak canggung. Dan kalau duduk sendirian tanpa ada orang yang kita kenal, membuat kita mungkin akan seperti orang yang pelangak-pelongo, ya, yang kayak orang bodoh gitu, bahkan tersiksa gitu dalam kesendirian di situ ya. Dan kebiasaan seperti ini kita bawa pula mungkin ke dalam pertemuan lingkungan dan kebersamaan dalam pelayanan kita. Kita cenderung mencari dan mendekati mereka yang kita kenal saja, sampai sering kali melewatkan seseorang yang tersenyum atau menyapa kita. Mungkin kita tidak mengenalnya, tetapi keramahan itu jelas ditunjukkan kepada diri kita. Pertanyaannya, bagaimana reaksi kita? Terkadang kita diam saja, tidak membalas sapaan itu karena merasa tidak mengenalnya. Dalam hal ini siapa mencari siapa? Kita merasa tahu letak kesenangan kita, padahal pada saat yang sama Tuhan mau menunjukkan penghiburan demi kebahagiaan kita. Sapaan dari Tuhan kadang-kadang kita tolak hanya karena merasa tidak kenal. Sedangkan Simeon dan Hana menerima sapaan dari Tuhan itu. Ia menemukan Tuhan. Dan Maria serta Yusuf juga menerima sapaan dari kedua orang asing ini. Kitab Yesus bin Sirak pada bacaan pertama mengungkapkan kebijaksanaan yang indah mengenai relasi anggota keluarga satu sama lain dan dengan Tuhan. Rasa hormat dan sikap memuliakan satu sama lain adalah kunci untuk menyadari kehadiran Tuhan. Tanpa sikap-sikap itu di antara anggota keluarga, kehadiran Tuhan juga akan sulit untuk ditemukan. Kekudusan sebuah keluarga karenanya dimulai dari keyakinan bahwa mereka yang kita anggap sudah kita kenal itu justru setiap kali mungkin dapat menghadirkan Tuhan dengan cara yang mengejutkan. Dan Tuhan bisa menawarkan penghiburan serta kelegaan persis ketika jiwa kita menanggung beban yang berat. Kalau seorang bapak ketika pulang dari kerja, ya, bapak baru gitu ya, melihat anaknya yang kecil, itu ada senyuman kan bahagia gitu kan. Disambut oleh anak-anaknya yang kecil, yang imut-imut gitu, apalagi yang baru jadi bapak gitu. Pasti ada kelegaan di situ. Seperti itu prosesnya. Melihat kehadiran Tuhan dalam senyum yang mungkin hanya sekelebat. Dan Tuhan bisa menawarkan penghiburan di dalam orang-orang ini. Syaratnya ialah kita menangkap saat-saat yang seringkali hanya sekejap mata itu. Perlu kepekaan hati, perlu kepekaan kesadaran melihat kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Kalau hanya mendambakan penghiburan dan pembebasan, kita mungkin akan sering kecewa. Hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga kita ialah kepekaan untuk melihat dan menanggapi senyuman Tuhan yang hanya sekelebat itu dalam diri orang lain. Dalam diri keluarga kita, dalam diri tetangga kita, atau dalam diri orang-orang yang hadir menemui keluarga kita. Tidak diperlukan lebih banyak teori mengenai bagaimana membangun relasi dalam keluarga. Kita sudah banyak tahu, banyak teori-teori yang berseliweran di akun-akun TikTok ya, YouTube, Instagram dan segala macamnya, bahkan di grup keluarga gitu ya. Kita justru di sini diundang untuk melihat wajah Yesus yang pada waktu itu telah mengesankan Hana dan Simeon di Bait Allah. Sebuah kesempatan sesaat namun seterusnya
bisa mengubah hidup mereka dan hidup banyak orang lain. Di antara wajah-wajah yang berbeban berat di zaman ini, kadang-kadang masih terlihat senyuman atau sapaan yang akan menguatkan jiwa kita. Semoga kita menyambut penghiburan dan kekuatan dari Yesus melalui orang lain dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Tinggal melihatnya dengan cara makna yang mendalam dan luas, tidak sempit, melainkan berusaha untuk melihat peka ada Tuhan di setiap wajah keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita jumpai. Semoga pesta keluarga kudus ini juga membantu kita untuk melihat dan sadar akan kehadiran Tuhan itu. Tuhan memberkati.